Salam semuanya, dalam video ini kita akan membahas manfaat dan bahaya gula bagi tubuh kita. Gula adalah bahan makanan yang umum kita temukan dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Jenis tanaman yang bisa diopres menjadi gula. Beberapa jenis tanaman yang dapat diolah menjadi gula antara lain. 1. Tebu. Tanaman tebu, Saccharum officinarum, merupakan sumber gula yang paling umum digunakan di dunia. Bagian tanaman yang mengandung gula adalah batangnya yang terdiri dari serat dan cairan manis. Proses pengolahan tebu menjadi gula melibatkan beberapa tahap seperti pembersihan, pemecahan, pengepresan, penyaringan, pengolahan cairan menjadi sirup, dan kristalisasi. 2. Nira kelapa. Nira kelapa merupakan cairan manis yang dihasilkan dari pohon kelapa dengan cara menggores batangnya. Nira kelapa kemudian diolah menjadi gula kelapa atau gula Jawa melalui proses pemanasan dan pengeringan. 3. Bit gula. Bit gula, Beta vulgaris, merupakan tanaman yang menghasilkan sukrosa, gula yang sama dengan yang dihasilkan oleh tebu. Bit gula digunakan untuk membuat gula cair atau gula kristal dan juga digunakan sebagai sumber bahan bakar bioetanol. 4. Maple. Maple, Acer saccharum, adalah pohon yang banyak tumbuh di Amerika Utara dan menghasilkan cairan manis yang disebut sirup maple atau sirup maple. Sirup maple dapat digunakan sebagai pengganti gula pada makanan dan minuman. 5. Sorghum. Sorghum bicolor, adalah tanaman sereal yang ditanam di berbagai belahan dunia. Sorghum dapat diolah menjadi sirup atau gula yang digunakan sebagai bahan baku untuk minuman berenergi dan makanan ringan. Itulah beberapa jenis tanaman yang dapat diolah menjadi gula. Proses pengolahan gula dari masing-masing tanaman berbeda-beda dan memerlukan teknologi yang berbeda pula. Pengolahan gula yang tepat sangat penting untuk menghasilkan produk gula yang berkualitas. A. Jenis-jenis gula. Ada beberapa jenis gula yang biasa digunakan dalam makanan dan minuman. Berikut ini adalah beberapa contohnya. 1. Gula pasir. Gula pasir atau gula putih adalah jenis gula yang paling umum dan mudah ditemukan di pasaran. Gula pasir ini berasal dari tebu atau bit gula dan sering digunakan sebagai pemanis pada minuman, kue, dan makanan lainnya. 2. Gula merah. Gula merah atau gula Jawa adalah jenis gula yang dibuat dari nira kelapa atau getah pohon aren. Gula merah memiliki cita rasa yang lebih kaya dan aroma yang harum. Gula merah biasanya digunakan dalam makanan tradisional seperti dodol, jenang atau kue-kue. 3. Gula cair. Gula cair terdiri dari sirup gula atau campuran air dan gula. Gula cair biasanya digunakan untuk membuat minuman dan makanan seperti saus, selai dan dressing salad. 4. Gula bubuk. Gula bubuk adalah gula pasir yang dihaluskan menjadi bubuk halus. Gula bubuk biasanya digunakan untuk membuat kue, pastry, dan topping pada minuman seperti cappuccino atau latte. 5. Gula invert. Gula invert dibuat dari gula pasir yang dipanaskan bersama air dan asam sitrat atau asam tartarat. Gula invert digunakan dalam pembuatan kue, roti, dan minuman karena dapat meningkatkan kandungan air dan membuat produk yang lebih lembut. 6. Gula-gula. Gula-gula adalah bentuk gula yang diberi perasa buah dan biasanya dikonsumsi sebagai permen. Gula-gula juga dapat digunakan sebagai hiasan pada kue dan makanan lainnya. 7. Gula jagung. Gula jagung atau sirup jagung tinggi fruktosa adalah bahan pemanis yang terbuat dari jagung. Gula jagung sering digunakan dalam makanan olahan dan minuman karena harganya yang lebih murah dan dapat meningkatkan rasa manis pada makanan. Namun, konsumsi gula jagung yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Mari kita bahas manfaat gula terlebih dahulu. Gula memang sering dianggap sebagai makanan yang kurang sehat dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Namun, sebenarnya gula juga memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya. 1. Memberikan energi. Gula adalah sumber energi yang penting bagi tubuh manusia. Konsumsi gula dapat memberikan energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu aktivitas fisik maupun mental. 2. Menambah cita rasa. Gula memberikan rasa manis pada makanan dan minuman, sehingga dapat meningkatkan rasa dan kenikmatan dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. 3. Mengurangi stres. Konsumsi gula dapat mengurangi kadar kortisol, hormon stres, dalam tubuh dan meningkatkan kadar serotonin, hormon kebahagiaan. Hal ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood. 4. Menjaga keseimbangan elektrolit. Gula dapat membantu tubuh menyerap elektrolit seperti natrium dan kalium, sehingga membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. 5. Memperbaiki fungsi otak. Otak membutuhkan glukosa untuk menjalankan fungsi-fungsi kognitifnya. Konsumsi gula dalam jumlah yang sehat dapat membantu otak berfungsi dengan baik. 6. Membantu pemulihan setelah aktivitas fisik.
konsumsi gula setelah melakukan aktivitas fisik yang berat dapat membantu mengisi kembali energi yang hilang dan membantu tubuh pulih dari kerusakan sel. Namun, penting untuk diingat bahwa manfaat gula tersebut hanya berlaku jika dikonsumsi dalam jumlah yang sehat dan seimbang. Jika dikonsumsi secara berlebihan, gula dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Oleh karena itu, konsumsi gula perlu diatur dan dibatasi agar tidak berlebihan dan tetap menjaga kesehatan tubuh. Gula berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Ini adalah alasan mengapa makanan yang mengandung gula tinggi sering disebut sebagai makanan ringan. Karena gula membantu meningkatkan produksi hormon endorfin dalam tubuh kita, yang dapat membuat kita merasa senang dan bahagia. Namun, kelebihan konsumsi gula juga dapat membahayakan kesehatan kita. Konsumsi gula berlebihan dapat menyebabkan kenaikan berat badan, yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, konsumsi gula berlebihan juga dapat menyebabkan karies gigi. Untuk menghindari bahaya gula, kita perlu mengontrol konsumsi gula. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, merekomendasikan agar konsumsi gula tambahan tidak lebih dari 10% dari total asupan kalori harian, atau sekitar 50 gram atau 12 sendok teh per hari. Namun, WHO juga menyatakan bahwa konsumsi gula tambahan sebaiknya lebih rendah, yaitu kurang dari 5% dari total asupan kalori harian. Penting untuk diketahui bahwa gula tambahan terutama berasal dari makanan dan minuman yang diproses dan dikemas, seperti minuman bersoda, permen, kue-kue, dan makanan cepat saji. Oleh karena itu, sebaiknya mengonsumsi makanan yang lebih alami dan segar, seperti buah-buahan, sayuran, dan sumber karbohidrat yang kompleks seperti roti gandum, beras merah, dan kentang. Selain itu, membatasi konsumsi gula tambahan dan menggantinya dengan pemanis alami seperti madu, kurma, dan sirup maple juga dapat membantu mengurangi konsumsi gula yang berlebihan. Batasi konsumsi gula dengan memilih makanan yang rendah gula dan hindari minuman manis seperti minuman berkarbonasi. Sebagai gantinya, pilih minuman non-gula seperti air putih, teh atau kopi tanpa gula. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat mengganti gula dengan pemanis alami seperti madu, maple syrup atau stevia. Hal ini dapat membantu mengurangi konsumsi gula yang berlebihan. Jadi, itulah manfaat dan bahaya gula bagi tubuh kita. Ingat, konsumsi gula yang berlebihan dapat membahayakan kesehatan kita. Jadi mari kita mengontrol konsumsi gula kita dan mengganti dengan alternatif yang lebih sehat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.